Angkatan 9 dari UPTD SDN Kecil Lembah Harapan, Kabupaten Mamuju Tengah. Hari ini saya tidak sendiri, tapi bersama dengan beliau, Bapak Muhammad Zainal SPD, Guru PJOK UPTD SDN Kecil Lembah Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga dan ibu juga sehat. Alhamdulillah, ya. Baik. Hari ini, Pak, kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya nanti akan mengamati Bapak ketika Bapak melakukan pembelajaran dengan kelas, ya. Siap. Nah, terus pembelajaran pembelajaran ini nantinya saya akan melakukan supervisi, Pak, ya. Saat Bapak melakukan pembelajaran dengan tujuan Pak adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa kita melakukan pendekatan observasi Pak adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri Pak. Sehingga artinya pembelajaran yang Bapak lakukan bisa menjadi pembelajaran yang terbaik dan terbaik, Pak. Insyaallah. Baik, Pak. Hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran Bapak ini? Baik, terima kasih Bu. Jadi kali ini dalam kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, materi tentang permainan bola voli, tema passing atas pada permainan bola voli, dan ada pun tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Ada 4, masing-masing 2 tujuan pembelajaran di pengetahuan dan 2 tujuan pembelajaran di keterampilan. Yang pertama, nanti melalui diskusi kelompok peserta didik diharapkan dapat menjelaskan prosedur passing atas dalam permainan bola voli. Yang pertama. Yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menganalisis teknik passing atas dalam permainan bola voli dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik nantinya dapat mempraktikkan gerakan passing atas permainan bola voli dengan benar. Kemudian yang terakhir, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan nanti siswa mampu mempraktikkan kegiatan passing atas permainan bola voli berpasangan dengan temannya di lapangan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Ada 4. Baik, kalau ada pengembangan yang ingin dicapai Pak dari pengetahuan maupun keterampilan seperti bagaimana? Ya, baik. Ada pengembangan yang hendak dicapai seperti yang dituangkan tadi di tujuan pembelajaran. Tentu bukan semata hanya itu saja, tentu ada pengembangan lain yang tentunya bisa kita kembangkan. Contoh misalnya di kegiatan praktik nantinya di lapangan, selain daripada kemampuan siswa melakukan passing atas secara sendiri-sendiri maupun dengan berpasangan, kami berharap bahwa siswa mampu melakukan variasi gerakan, bukan hanya berpasangan pola berhadapan, akan tetapi ada variasi gerakan passing atas yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keterampilannya dalam melakukan passing atas pada permainan bola voli. Mungkin seperti itu. Baik. Nah, terus bagaimana rencana yang Bapak terapkan dalam pembelajaran kali ini? Baik dari segi strategi, metode, ataupun pembelajaran. Ya, adapun strategi yang saya persiapkan untuk pembelajaran kali ini berdasarkan dengan karakteristik peserta didik, saya berupaya mencoba untuk menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, ini dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, pengamatan dan demonstrasi, dan tentunya nanti di lapangan itu
sedikit akan saya tambahkan tentang yang namanya modifikasi alat peraga dalam kegiatan permainan bola voli. Contoh misalnya alat peraganya bukan hanya bola voli asli, tetapi bisa nanti saya gunakan di lapangan itu menggunakan apakah bola karet atau bola plastik, agar supaya kemampuan gerak passing atas peserta didik itu dapat tercapai semuanya. Jadi harus ada yang namanya modification. Mungkin itu. Iya. Berarti ada modelnya PDL, kemudian metodenya ada ceramah, diskusi, tanggung jawab dan lain sebagainya, Pak. Iya betul. Pasti bisa menggunakan anak-anak. Kemudian media pembelajaran Pak yang akan Bapak gunakan yaitu seperti apa Pak? Ya, ada pun media pembelajaran yang tentunya akan kami atau saya untuk gunakan di pembelajaran kali ini. Yang pertama bola voli tentunya, kemudian ada LCD untuk nanti menampilkan beberapa video pembelajaran untuk diamati oleh peserta didik. Kemudian tentu laptop, kemudian tentu apa namanya, buku ajar sudah pasti ada buku ajar sebagai sumber tambahan. Kemudian kalau memungkinkan kita menggunakan internet, bisa kita masukkan internet sebagai sumber belajar tambahan untuk peserta didik untuk mencari bahan ajar yang lain untuk mendukung seperti itu. Berarti kita juga menggunakan internet ya. Betul. Baik, kira-kira nih kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa? Jam berapa? Kemudian di kelas berapa Pak? Baik, jadi untuk pembelajaran kali ini insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 8 di kelas 6. Baik Pak, berarti nanti hari tersebut saya akan datang dan mengajukan seperti kelas biasa tanpa pembelajaran atau observasi dan kelas. Kemudian saya akan melihat dan mencatatkan materi yang Bapak lakukan di dalam. Siap, insya Allah. Dan tentunya Pak, nanti setelah kegiatan observasi kelas yang Bapak lakukan, maka kita akan melakukan kegiatan Ya, insya Allah, dengan senang hati. ya, baik Pak, hasil observasi. Baik Pak, kira-kira dari hasil percakapan kita hari ini Pak, apa yang bisa Bapak dapatkan? Tentu melalui komunikasi seperti ini antar teman sejawat tentu sangat bermanfaat sebenarnya bagi kita selaku tenaga pendidik. Kenapa? Momen yang seperti ini sebenarnya menjadi momen yang sangat berharga untuk kita saling bertukar pikiran, saling menyempurnakan, saling memberikan masukan, memberikan ide-ide kreatif demi keberhasilan kita proses pembelajaran di sekolah kita di SD kecil Lembah Harapan ini. Biasanya juga dalam hal ketika ada komunikasi Pak, biasanya kita sudah bisa seperti saya hari ini saya menanyakan sama Bapak, saya sudah bisa menggambarkan bahwa Pak Senal akan melakukan pembelajaran seperti ini di dalam kelas. Seperti Pak ya, jadi saya sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa apa yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Tinggal nanti praktiknya yang akan saya lihat ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Maaf Pak sudah mengganggu dan insya Allah kita ketemu di kegiatan observasi nanti Pak ya. Sama-sama, dengan senang hati senantiasa membantu. Iya Pak, siap. Mohon masukan dan kritikannya. Iya siap Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi, saya minta kepada kakak kelas untuk disiapkan kelas ini. Berdiri, siap! Pada seperti hormat, gerak! Tegak, gerak! Bersalam kepada Pak Guru! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum masuk saya cek kehadirannya dulu ya. Ya Pak. Ya baik, ada yang sakit? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Ada yang sudah hadir? Ada. Siapa yang sudah hadir? Ada kenapa? Ada informasinya? Tidak ada. Tidak ada. Oke baik, saya absen ya. Andi Rana tidak ada ya? Kemudian Abdul Rahman, Ahmad Kosi, Andi Nelestari, Alfa. Ardiansa, Hadir Pak. Asrianto, Pak. Ayatul Husna, Hadir Pak. Kristin Cahaya Kirana, Kirawasna, Jumar Aliana, Dimastang, Andi Jentaya, Muhammad Irhanasa, Marianona, Muhammad Arham Tawisa, Muhammad Asbar, Muhammad Ihsan Sultan, Muhammad Ilham Tawisa, Muhammad Ibrahim, Muhammad Ali Dumair, Mustika, Suratika, Mursakina, Nuria, Putra Julianto, Putri Kadiasari, Syekh Alam, Syahrini, Selvina Putri, Hadir Pak. Salsa Gisela. Hadir Pak. Oke, sudah saya absen ya. Jadi baik anak-anak sekalian, hari ini pertemuan kita PJOK materi tentang permainan bola besar. Ya. Namun sebelumnya saya minta kepada anak-anak sekalian dulu untuk berdiri. Kita ya, berdiri semua. Saya akan menampilkan atau menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita jalani pada pagi hari ini. Tolong diperhatikan ya. Ya. Jadi materi kita hari ini adalah permainan bola besar, yaitu permainan bola voli. Nah, pada kesempatan atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas khusus untuk passing atas.
Namun sebelumnya saya bertanya dulu, ada berapa passing dalam permainan bola voli? Ya, ada berapa? Ada dua. Passing bawah dan passing atas. Oke. Jadi berikut inilah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, ada yang baca? Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan prosedur passing atas dalam permainan bola voli. Oke, cukup. Jadi itu tujuan pembelajaran yang pertama. Jadi nanti setelah kita mengikuti pembelajaran ini, saya harapkan nanti bisa memahami, mengetahui dan mampu nanti menjelaskan bagaimana prosedur dalam melakukan passing atas. Yang kedua, melalui pengamatan video sebentar saya akan putarkan beberapa video, ada dua video. Nanti di situ melalui video itu saya harapkan nanti anak-anak bisa lihat, bisa menganalisis. Oh, seperti ini ternyata caranya untuk melakukan gerakan passing atas. Ya, dan itu nanti akan saya bagikan ke video untuk dikerjakan. Ya, itu. Lanjut. Nah, kita masuk materi. Pengertian permainan bola voli. Kalian sudah kenal permainan bola voli kan? Biasa lihat di TV, biasa lihat secara langsung, dan bahkan biasa main sendiri. Ya. Nah, permainan bola voli adalah salah satu permainan memukul bola. Ini adalah bagian daripada permainan bola besar. Ya. Yaitu dilakukan di udara melewati jaring net. Ya. Oke. Tujuan permainan bola voli adalah menjatuhkan bola ke daerah lawan. Kalau sekarang itu istilahnya, kalau sekarang ini permainan bola voli ini dinamakan permainan invasi. Kalau dalam kurikulum Merdeka, kita ini kan masih menggunakan K13. Dia menggunakan kata-kata invasi kayak perang begitu. Karena dia menyerang, makanya dikatakan permainan invasi. Ya. Lanjut. Ini pengertian passing atas. Ya. Jadi passing atas adalah gerakan memberikan atau menerima bola. Baik itu memberikan, baik itu tidak menerima, itu namanya passing atas, yang dilakukan di atas kepala dengan cara mendorong bola ke atas atau ke depan. Jadi tidak boleh di depan dada, tidak boleh di depan muka ini. Kalau seperti ini berarti batal. Harus di atas kepala sedikit. Ya. Nanti bagaimana gerakannya, bagaimana model tangannya, yang mana bersentuhan bola dengan tangan, itu nanti dijelaskan. Ya. Oke, lanjut. Nah, coba perhatikan. Nah, ini sudah ada. Coba perhatikan bagian perkenaan antara tangan dengan bola. Ini ya. Kalau digambar kelihatannya sampai telapak tangan, padahal tidak ya. Jadi ini bagian dari jari tangan, itu ya. Kemudian model tangannya harus diperhatikan. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil. Ya, disesuaikan dengan besarnya bola voli. Ya. Begitu juga dengan kita, harus disesuaikan dengan kemampuan kita jari-jarinya. Ya. Karena beda itu kalau orang dewasa dengan yang masih ini kecil. Ya. Jadi persiapan melakukan gerakan passing itu harus diawali dengan berdiri. Ya. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Jadi jangan begini, harus dibuka sedikit supaya ada namanya tidak. Iya, tidak. Harus paham itu. Setiap gerakan harus punya kuda-kuda. Kenapa? Supaya kita nanti bisa gampang menerima bola maupun mengoper bola di saat bermain. Permainan apapun itu harus ada. Bukan hanya di pencaksilat. Ya, kalau pencaksilat kan yang banyak dibahas masalah kuda-kuda. Ya. Nah, kemudian posisi lengan di depan badan dengan kedua telapak tangan dan jari-jari agak renggang, jadi tidak dirapatkan begini. Ini direnggangkan sedikit ya, dan modelnya kayak setengah bola. Kemudian pandangan ke arah bola. Ini tentu harus pandangan ke arah bola, jangan sampai datang bola kita tidak lihat ya. Harus fokus sama arah bola. Nah, selanjutnya gerakan passing atas. Ini sudah masuk kepada gerakan, tadi masuk gerakan awalan tujuan. Jadi perhatikan baca ya. Nah, yang pertama, dorongkan kedua lengan menyongsong arah datangnya bola. Jadi datangnya bola diperhatikan. Ya, begitu juga kita. Kalau bagus sudah tidak. Kalau misalnya bola agak males ya kita geser. Ya, jadi harus seperti itu. Kemudian usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah atas wajah. Jadi kalau misalnya bola lari kecil ya kita geser supaya bola pas di depan kita. Itu maksudnya.
Lanjut yang ketiga, perkenaan bola yang baik adalah tepat mengenai jari-jari tangan. Jadi tentu dengan jari-jari tangan. Ya, saya lupa bawa bolanya, jadi saya tidak bisa praktikkan secara langsung. Ada bolanya ya. Seperti dia, jadi harus pas. Jadi bukan telapak tangan, tidak boleh menyentuh telapak tangan. Ya, kita lanjut. Akhir gerakan. Bagaimana akhir gerakannya? Tadi ada awalan, kemudian ada perkenaan, kemudian akhir gerakan daripada passing atas. Yang pertama adalah tumit kita terangkat dari lantai. Jadi ada gerakan pair, ya, kayak pair ya. Nah itu ada. Jadi tumit itu diangkat. Yang menyentuh lantai itu hanya telapak ujung kaki. Ya. Kemudian pinggul dan lutut naik serta kedua dengan lurus. Jadi tadi itu ditarik di saat ada bola datang, ditarik begini. Tapi saat kita mau lambungkan bola ya begini naik. Jadi semuanya bergerak, ya. Ini yang lurus, pinggulnya naik sedikit, ya. Itu. Kemudian pandangan ke arah bola. Kita mau arahkan bola kemana? Terserah kita, ya. Kemudian passing atas. Ini gerakan passing atas tanpa bola, coba diperhatikan bagaimana gerakan tangannya. Kalau di sini kelihatannya tidak kayak renggangnya karena ini foto. Tapi kalau secara langsung saya praktikkan kelihatannya renggang ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana gerakan menggunakan bola? Itu tadi tanpa bola ya. Kalau ini kita praktikkan di lapangan seperti ini nanti yang kita lakukan kalau kita praktik di lapangan. Bagaimana dengan menggunakan bola? Ini seperti ini ya, pada gambar. Perhatikan. Ini gambar pertama, bola datang ke arah mukanya ya. Ini ada tanda panah. Kemudian dia menyentuh bola, kemudian dia dorong kembali. Ya. Setelah itu, terakhir, ini passing dengan teman. Ya, tentu kalau kita praktekkan nanti, kita praktek dulu tanpa bola supaya tahu gerakannya. Karena biasa beda, sudah tahu gerakannya tanpa bola, seperti ini dikasih bola, langsung kita itu tadi gerakannya. Ya, karena kenapa? Biasa. Pertama, takut kena bola. Ya, biasa kan ada begitu. Takut kena bola. Apalagi kalau bola asli itu masih kalau kelas 4 itu kita pakai namanya modifikasi. Kita pakai bola karet atau bola plastik. Tapi kalau kelas 6 saya kira sudah bisa. Ya, dengan menggunakan bola asli itu. Oke, baik, anak sekalian. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, selanjutnya dulu saya perlihatkan sebuah video. Nanti diperhatikan. Nanti kita menggunakan ini pembelajaran berbasis masalah. Jadi anak sekalian nanti perhatikan. Oh, ada masalah di video ini. Apanya yang bermasalah? Lihat nanti ya. Oke, kalian analisis. Nanti masing-masing kelompok siapkan apa masalahnya, apa penyelesaiannya. Bisa ya? Oke. Apa masalahnya? Jadi ini adalah kegiatan passing atas. Nah, masalahnya ada di mana? Perhatikan baik-baik. Bisa dijelaskan. Oke, kira-kira sudah bisa dianalisa tidak gambarnya tadi videonya? Sudah ya? Iya, oke. Selanjutnya saya putarkan satu video lagi. Sebelum saya bagikan tugas atau LKPD-nya untuk dikerjakan nanti. Saya percepat saja ini ya. Oke.
Oke, sambil memperhatikan video, saya bagikan LKPD ya. Oke, jadi nanti ditulis nama kelompok, kemudian nama kelompoknya. Iya. Kalau hanya 5 tambah lagi. Saya yang tambah ya. Ya, coba diperhatikan ya. Ya, sama kayak tadi, penjelasan yang saya jelaskan sama dengan dijelaskan sama video. Dengan cara peranggapan dari kita yang agak sedikit menentukan seperti ini. Ya, coba. Jadi ditegakkan ya. Ini hampir ketemu jadinya. Ya, perhatikan. Nah, itu dilanjutkan dengan passing. Coba perhatikan di saat passing atas. Ya. Ya, ada sedikit gerakan mengendorkan badan. Gerakan pair. Iya. Oke. Kira-kira sudah jelas tidak penjelasannya melalui video tadi? Jelas ya? Tadi sudah ada juga video yang pertama. Tadi di situ ada beberapa masalah yang muncul, ya. Maka itu nanti akan kita pecahkan bersama. Tadi sudah ada penjelasannya. Passing atas dengan cara yang benar. Jadi kira-kira bisa nanti mengambil terbuka pemikiran seperti ini, ternyata melakukan passing atas yang benar. Ya, nah tadi saya sudah bagikan LKPD dan kelompok saya sudah bagi, ya, saya sudah bagi kelompoknya, ada 4 kelompok, jadi masing-masing kelompok nanti berdiskusi, memecahkan atau mengerjakan tugas yang saya berikan. Paham kira-kira? Ya. Di samping itu saya akan berikan buku materi yang lain. Bisa juga cari materinya di sini, ya. Bisa. Jadi tidak mesti harus dari buku materinya, tidak mesti dari buku jawabannya. Bisa dengan menggunakan pemikiran kita sendiri melalui tadi pengamatan kita melalui video. Ada seperti itu, ya. Jadi di sini dilihat bagaimana kemampuan berpikir kritisnya anak-anak sekalian, ya, ya. Kelompok 2 tadi ya. 1, 2, 3, 4. Oke ya? Oke. Oke, baik. Sebelum kita screening dulu ya. Kita screening dulu ya. Oke. Kita screening dulu sebelum kita kerja soal. Ikuti saya. Ya, kurang bagus. Berdiri.
Ya, Mas Adi sudah ada materi pembelajarannya. Oke. Jadi di tugasnya itu ada 3 nomor yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, berdasarkan tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Oke ya. Ya, jadi yang menulis yang bagus-bagus tulisannya. Geser-geser ke sana sedikit Rahman. Kamu bisa angkat pusing di sini. Ya, bisa sini. Ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ambil bukunya tadi. Ini masih ada. Bisa dicari di sini. Nah, bergabung nak. Silakan dibuka di bab pertama ada di sini. Pertama ada. Ya. Ada apa materinya, Kak? Kesalahan-kesalahan. Tadi kan sudah lihat videonya ya. Nah, kesalahan-kesalahan apa? Mau gimana? Ya, jadi tidak mesti harus ada lihat dicontoh enggak. Bisa. Masa enggak sudah bisa dong? Ya, ya bisa. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ini nanti, ini kan ada kesalahan dulu, kesalahannya, kemudian solusinya apa? Nah, kalau misalnya tadi bulannya kurang sampai, apa solusinya kira-kira? Nah, bisa ke sini kan? Kamu angkat ke sini. Angkat kursi di sini 2 orang. Gimana? Ini kan bisa ada. Karena sudah lihat oh ada kesalahan apa kan? Paham dong? Tapi harus kasih solusinya. Kalau misalnya oh tidak bisa pasti ngatur karena mulai turun tadi. Siapa kira-kira? Kasih solusi. Lahir
Nah, tadi yang dijelaskan sama video terakhir. Ada juga tadi penjelasan yang saya paparkan. Ya, ada tadi di sini. Dan mulai dari sini tadi penjelasannya. Ya, bagaimana persiapannya, bagaimana perencanaan bolanya, kemudian bagaimana akhirnya ada gerakan passing mata. Ya, silakan diskusi, bisa pakai pemikiran sendiri, itu lebih bagus berdasarkan hasil pengamatan video tadi. Berani, bantu temannya berani. Jangan tinggal jangan menghayal. Ya, bantu temannya. Oh ini sudah tahu tidak anunya. Ya, jadi inilah yang akan bisa ya. Bagaimana kelompok dua? Oke. Sudah? Lagi 2 menit ya? Ya, 2 menit. Lagi 1 menit. Ya, ayo lebih cepat.
Nomor berapa lagi Sakinah? Nomor terakhir ya. Oke, sambil menunggu teman kita dari kelompok 2, siapa yang mau peserta pertama? Kelompok berapa? Ayo. Kelompok berapa yang mau pertama? Ayo beranikan diri. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 4 siap. Mana kelompok 4? Siapa ketuanya di situ kelompok 4? 3 ya? Adija ya, Adija. Ya, Adija nanti. Di sini tertera ketuanya. Oke, Nona. Di sini coba. Arti. Kelompok 2. Oke. Ya, sambil menunggu kelompok 2, kita melihat peserta ya. Kelompok berapa dulu? Oke, supaya ada bagaimana caranya? Diundi. Hah? Ya. Oke. Oke ya. Oke. Silakan tarik. Oke. Tarik. Jadi otomatis dia ini ya. Oke. Jadi cara yang pertama. Oke, yang lain perhatikan ya. Yang lain kalau juga bisa perhatikan yang lain sambil juga yang satu selesaikan. Di depan. Iya, dibaca. Jadi nanti setelah dijelaskan sama Nona, yang lain bisa kasih masukan. Ya? Bisa ya? Oke, Nona. Kasih besar-besar soalnya Nona. Siap. Yang lain jam ya, silakan. Kalian apa yang permainan bola besar, memukul di udara, dan bisa dimainkan oleh perempuan. Tuliskan kesalahan yang terjadi setelah kalian mengikuti video. Kemudian tuliskan sesuatu atau pembacaan masalahnya. Jika terlepas dari tangan, boleh tidak sampai ke boleh dibuang ke tidak ke atas kepala. Harusnya adalah fokus ke arah bola. Harus masuk ke arah sekarang. Kalian harus sentral. Uraikan menurut kalian pasti benar. Kedua kaki ditekuk, kedua lengan di atas kepala. Memegang bola dengan jari-jari dan mencetak bola. Menurunkan badan, pandangan ke depan bola dan mendorong bola ke atas. Kedua kaki selebar bahu. Dan bagaimana yang lain? Sepakat tidak? Sepaham tidak dengan apa yang disampaikan sama kelompok 2 yang diwakili Nona? Sepakat tidak? Sepakat. Ada masukan? Ya. Terus saya masukan bagaimana ada yang dirasa salah disampaikan. Ya. Berarti kalau menurut kalian tidak ada yang masalah, berarti kalian menganggap bahwa apa yang disampaikan Nona itu dengan kelompoknya itu sudah benar ya? Oke. Bagaimana? Bisa diterima semua? Bisa. Kasih aplaus dulu untuk Nona. Selanjutnya kelompok berapa? 2, 3, 4. 2. Oke, nomor 2. Oke, jadi satu-satu nanti ya. Selesai dijelaskan nomor 1.
lain. Kalau ada yang mau komentar. Ya, salsa. Kasih aplaus dulu untuk salsa. Ya, suaranya agak besar salsa ya. Oke, silakan salsa. Perkenalkan nama saya Salsa Rizal, saya datang dari Iya, lanjut. Nomor 1 dulu. Mereka menurut pasangan kalian apa yang dimaksud dengan permainan bola voli? Bola voli adalah salah satu bola besar yang sering dimainkan anak-anak maupun orang dewasa. Stop dulu. Bagaimana? Sepaham tidak? Paham? Iya. Oke, tidak ada masukan? Kasih masukan. Oke, lanjut nomor 9. Tuliskan kesalahan-kesalahan yang terjadi setelah kalian amati video, kemudian tuliskan solusi atau pemecahan masalah yang kesalahannya adalah tidak melakukan passing dengan benar dan seharusnya passing dilakukan dengan menekuk kaki dan mengayunkan bola dan mendorong bola dalam passing atas. Sudah? Nomor 2 ada masukan? Kalau dianggap salah sampaikan. Kasih masukan. Oh, seperti ini benar. Ada? Sepakat? Oke, lanjut nomor 3. Mereka menunjukkan passing yang benar. Passing yang benar adalah menunjuk kedua kaki dan mengayun badan dan menggunakan jari-jari kedua tangan. Bisa diulang? Coba diulang nomor 3. Menunjuk kaki dan mengayunkan badan dengan menggunakan jari-jari kedua tangan. Oke. Ada yang lain? Bagaimana? Sudah? Oke, kasih aplaus dulu untuk Salsa. Selanjutnya siapa lagi? Kelompok 4. Ayo maju. Kelompok 4. Siapa yang wakili kelompok 4? Oh, yang tangan kemungkinan dulu. Ya, silakan 3. Besar-besar semuanya 3. Lanjut. Nomor 2. Tuliskan kesalahan-kesalahan yang terjadi setelah kalian mengamati video. Kemudian tuliskan solusi atau Apa solusinya? Tidak ada, ditulis solusinya. Iya, berarti ada sedikit kekurangannya di situ harus dijelaskan. Apa kira-kira solusinya kalau seperti itu? Sudah? Lanjut. Nanti diperbaiki lagi ya. Jika besar sedikit. Ya, bisa-bisa semuanya Dika.
3. Jadi kelompok 4 tadi, itu tadi yang dipakai nomor 2 ya. Solusinya yang tidak ada. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Siapa yang pakai kelompok 1? Adi. Ya, atau yang sama-sama bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasa dari kelompok 2. Nama anggota kelompok saya adalah Kiram Azam, Hayati Husna, Adiansa, Iksan, Abdul Rahman, dan Nuria. Uraikan menurut pemahaman kalian, apa yang dimaksud dengan permainan bola voli? Permainan bola voli adalah variasi memukul bola. Ya, lanjut. Bagaimana yang lain sepakat tidak? Ya, hampir sama semua ya. Tadi saya dengarkan semuanya beda redaksi tapi arahnya sama. Nah, oke, lanjut nomor 2. Tuliskan kesalahan-kesalahan yang terjadi setelah kalian mengamati video. Kemudian tuliskan solusi atau pemecahan masalah. Tangan terlalu lebar. Seharusnya tangan harus lebih sempit dan pandangannya tidak pada bola sehingga bola mengenai wajah. Seharusnya pandangan ke depan. Ya, solusinya bagi solusi. Jangan langsung protes. Lanjut. Bola supaya bola tidak mengenai wajah. Ya, kali itu maksudnya masalah yang ditemukan. Jangan langsung protes. Lanjut. Uraikan menurut kalian teknik passing atas yang benar. Sebelum kita melakukan passing atas yang benar, mula-mula melakukan kuda-kuda dan menepukkan dan mengayunkan tangan dengan mendorong bola dalam passing atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sudah paparkan dan masing-masing kita mendengarkan pemaparan dari kelompok lain satu sama lain. Tentunya anak-anak sudah bisa membandingkan pemahamannya dengan pemahaman kelompok lain. Tadi jelas saya dengarkan bahwa tidak ada redaksi kalimat kata yang sama. Artinya kalian mendapatkan sumber itu pasti berbeda-beda. Ya, cuma tadi masukkan untuk kelompok 3 ya, 4 ya, kelompok 4 itu tadi yang nomor 2 harus ditambahkan solusi di situ. Ada masalahnya, solusinya harus ada. Paham ya? Oke, saya kira itu materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami. Nanti di lapangan kita praktekkan sesuai apa yang kita pahami, apa yang kita amati melalui video. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan juga di lapangan. Jadi bukan hanya sekedar memahami, bukan hanya sekedar mampu menganalisis, tetapi mampu melakukan atau mempraktekkan. Karena biasanya ada siswa mampu memahami, mampu menganalisis, tetapi tidak mampu melakukan. Ada juga siswa mampu melakukan, tetapi tidak tahu menjelaskan. Ya, yang seusianya harusnya kalau sudah mampu melakukannya, otomatis bisa sebenarnya menjelaskannya. Kenapa sudah tahu? Oh, kalau saya mau passing atas, saya lakukan seperti ini. Berarti sebenarnya bisa menjelaskan. Ya, meskipun mungkin ya maklum, mungkin kita ini kan anak SD, kosakata kita masih kurang, ya, kumpulan kosakata kita masih kurang, otomatis juga untuk membuat redaksi kata kalimat itu masih kurang juga. Tetapi harus ditingkatkan. Ya, salah satu
kelemahan kita sekarang ini, khususnya di sekolah kita ini adalah tingkat literasi kita yang apa? Ya, harus banyak membaca. Ya, supaya apa? Kumpulan kosakata kita banyak. Ya, itu kamus, kita harus kamus kosakata kita juga harus banyak. Paham ya? Jadi biasakan diri membaca, biasakan diri. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca terus saja, melihat. Kalau kamu melihat jangan hanya sepintas lihat, tetapi perhatikan. Oh, apa yang saya lihat? Ya, mendengarkan. Itu juga bagian daripada literasi. Ya, kalau misalnya kita mendengarkan suara, contoh tadi, misalnya saya putar audio, otomatis kan kita tidak melihat. Berarti yang kita fungsikan adalah panca indera pendengaran. Jadi gunakan panca indera kita untuk belajar. Gitu ya. Oke, jadi saya kira untuk hari ini pembelajaran kita cukup. Nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita lakukan praktek di lapangan. Ya. Namun untuk sebelum mengakhiri kita istrikin dulu lagi. Ya, mau istrikin yang mana? Yang tadi? Yang tadi. Yang tadi. Oke, kita yang tadi supaya apa ya? Ya. Baik, tadi itu ya supaya ya. Hafal atau tidak? Hafal tidak? Ya. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran kita untuk siang hari ini, kelas saya minta untuk menutup pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa kembali. Oke. Kalau bisa pulang, lagi kita berdoa. Berdoa dan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh, Pak Senal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih, Pak. Alhamdulillah dikasih Iya, umur panjang. Iya, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa dikasih kesehatan. Iya, insya Allah, Pak. Biar bisa senantiasa melaksanakan tugas, Pak ya. Amin. Amin. Iya, betul sekali, Pak. Baik, Pak. Kebetulan kan itu hari saya mengatakan kalau Bapak sudah melaksanakan observasi, saya akan menanyakan lagi kembali Pak ya yang ingin saya tanyakan sama Bapak pasca observasi yang Bapak lakukan. Nah, yang pertama nih Pak, yang saya tanyakan kira-kira bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan tadi? Tentu berbicara tentang perasaan di setiap kegiatan pembelajaran itu ada nilai kepuasan tersendiri. Memang terkadang ada yang puas, tadi saya punya pembelajaran sangat menyenangkan, di siswanya enak, saya juga enak. Iya. Namun terkait untuk khusus pembelajaran yang saya telah lakukan pada hari Sabtu pada kemarin, tentu saya merasa bahwa sangat puas, akan tetapi tentu ada beberapa hal yang harus saya evaluasi terkait masalah model dan metode pembelajaran yang saya terapkan. Berarti Bapak ini sudah merasa puas dan merasa masih lebih kebanggaan lagi. Betul sekali. Betul sekali Pak. Luar biasa Pak. Semangat. Baik. Nah, kira-kira Pak bisa diceritakan kembali Pak tadi masalah ada pengembangan yang Bapak lakukan baik dari segi pengetahuan atau pengetahuan Pak. Baik, terkait masalah area pengembangan, baik itu dari sisi pengetahuan, begitu dengan sisi keterampilan, tentu secara keseluruhan, secara umum, peserta didik sudah mampu memahami apa yang mereka amati, apa yang mereka diskusikan, dan apa yang mereka dengarkan melalui bahan ajar yang saya sampaikan. Seperti itu. Akan tetapi dalam prosesnya itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Contoh misalnya masih ada beberapa peserta didik yang tentunya masih kurang kompak dalam melakukan kegiatan pembelajaran, khususnya di dalam kegiatan diskusi. Tentu ini akan bagaimana caranya untuk dicarikan solusi, apakah model pembelajaran yang harus kita rubah atau metodenya harus kita rubah, sehingga bagaimana peserta didik ini bisa semuanya aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu. Dan selanjutnya terkait masalah kegiatan praktiknya atau keterampilannya, tentu dari segi kemampuan peserta didik secara umum sebenarnya bisa. Akan tetapi saya melihat bahwa peserta didik itu terkadang ketika menggunakan media bola voli yang sebenarnya, masih ada beberapa siswa yang ketakutan karena dianggap bolanya itu berat, mungkin takut tangannya terkilir, sehingga sepertinya butuh yang namanya apa istilahnya ini, modifikasi modifikasi pembelajaran, modifikasi media pembelajaran. Itu yang harus diperhatikan. Oh iya Pak, jadi akan mengembangkan seperti itu Pak ya? Iya betul. Membuat modifikasi pembelajaran supaya anak-anak tidak takut Pak ya? Iya. Semua bola tubuhan. Kemampuan geraknya semuanya bisa tercapai. Oh iya. Iya, itu tujuannya. Oh iya Pak. Baik, kemudian dari area pengembangan bisa Bapak ceritakan kembali tentang pengetahuan, terus keterampilan, apakah sudah sesuai menurut Bapak dengan harapan yang Bapak inginkan? Iya. Jadi itu tadi Ibu, terkait masalah kemampuan peserta didiknya. Saya rasa secara umum tadi saya katakan bahwa semuanya sudah bisa, sudah sesuai apa yang kita tuangkan dalam tujuan pembelajaran itu sudah bisa tercapai. Secara kelompok sudah bisa tercapai, tetapi di dalam kelompok itu terkadang kalau melalui penilaian observasi saya, tentu ada beberapa peserta didik yang harus saya kasih motivasi, memberikan dorongan supaya peserta didik ini bisa lebih aktif juga dalam proses pembelajaran tema permainan bola besar ini, yaitu bola voli passing atas. Seperti itu. Iya Pak, betul sekali.
Karena tadi juga Pak waktu saya ikut mengamati, memang masih ada siswa yang saya lihat kayaknya aktif, Ya, betul. yang ada yang kayak malas-malasan, terus ada yang ya diam, Ya, dia. Ya, seperti itu Pak ya. Nah tadi terus kendalanya Pak, kira-kira kendala apa yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Apakah ada yang Bapak temui atau tidak? Ya, baik. Itu dia masalahnya. Kenapa kemudian tadi ada beberapa siswa sebenarnya yang tidak bisa dikatakan vakum? Karena ada sebenarnya strategi pembelajaran yang tidak tercapai. Contoh misalnya, saya sebenarnya menginginkan bagaimana peserta didik saya ajak untuk menonton video YouTube secara yang langsung di YouTube, bukan video yang sudah di-download, kalau itu kan hanya sempit. Nah, kalau langsung di YouTube kita bisa mengacak-acak lebih banyak video pembelajaran yang bisa kita tonton, sehingga itu juga bervariasi untuk menarik peserta didik untuk semakin semangat untuk belajar, termotivasi tentunya. Jadi itu kendalanya lagi. Iya, itu satu kendala. Iya, berarti sepertinya kendalanya sama Pak ya, jaringan lagi. Iya, itu lagi-lagi itu jaringan. Iya betul sekali Pak. Cuma akhirnya tadi Bapak ingin menampilkan yang lebih inovatif lagi, Iya, betul. mengajak anak-anak supaya lebih aktif. Akhirnya itu kendala seperti itu Pak ya, sehingga Bapak hanya bisa menampilkan video yang singkat. Yang singkat. Iya, hasil download Pak ya. Iya. Betul sekali Pak. Nah, menurut Bapak kira-kira apa penyebab dari kendala-kendala tersebut? Apakah Bapak yang akan Bapak lakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut? Ya, baik. Jadi tentu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut terkait masalah jaringan, tentu kita tidak punya daya untuk karena memang kita sudah berupaya banyak cara di sini, tapi kualitas jaringan kita begitu saja. Kemudian barangkali yang akan saya lakukan ke depan, khususnya kepada pribadi saya, untuk lebih perbaikan untuk pribadi saya dulu, untuk bagaimana mengembangkan potensi saya, bagaimana bisa membuat video pembelajaran tersendiri yang menurut saya kreativitas untuk meningkatkan motivasi belajarnya peserta didik. Ini yang perlu saya kembangkan ke depan, tentu melalui diskusi dengan teman-teman sejawat, tentunya dengan ibu sendiri, dengan teman-teman yang lain. Nah, tentu itu akan kita lakukan ke depannya. Seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan Pak ya kita bisa melaksanakan apa yang Bapak harapkan. Iya. Terutama nanti kan bisa kita mungkin diskusi dalam mobil Pak ya. Ya, betul. Biar semua yang masalah tadi ini bisa juga teman-teman bisa mengambil pelajaran atau bisa berkomunikasi baik Pak ya. Betul, karena saya rasa masalah ini bukan hanya masalah saya pribadi, tentu ini bisa dikatakan masalah umum dan untuk kita di sekolah kita ini. Iya betul sekali Pak. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan, Bapak bisa berkomunikasi baik sama teman-teman. Ketika nanti kita berdiskusi di dalam mobil Pak. Sangat-sangat menginspirasi Pak dan sangat-sangat luar biasa. Nah kira-kira tadi kan Bapak menyampaikan mungkin Bapak akan membuat semacam rancangan proses pembelajaran yang inovatif lagi Pak ya ke depan. Nah kira-kira kapan Bapak ini akan melaksanakan tersebut atau menerapkan? Menurut Bapak kira-kira Bapak bisa menarget atau ada rencana bahwa saya akan melaksanakan di pembelajaran selanjutnya atau kapan seperti itu Pak? Bisa disampaikan Pak? Baik, terima kasih. Tentu untuk rencana tindak lanjut ke depan terkait masalah pengembangan kompetensi pendidik itu sendiri, termasuk pribadi saya, tentu akan secepatnya akan kita laksanakan kegiatan, termasuk itu tadi kegiatan kumpul, mungkin kita bisa sharing di sekolah ini, kemudian mungkin bisa juga nantinya di sekolah kita bisa adakan kegiatan pelatihan khusus untuk bagaimana sih menerapkan proses pembelajaran yang inovatif. Nah, ini yang sebenarnya karena berbicara tentang pembelajaran inovatif kan tentu luas, tidak bisa saya jelaskan secara ini. Nah, tentu saya berharap kegiatan seperti ini, model pembelajaran seperti ini yang inovatif ini nanti bisa diterapkan di awal semester 2 nantinya tahun ini, insya Allah. Jadi insya Allah Bapak sudah punya program rencana Pak ya di semester 2 sudah bisa terlaksana dengan baik, dan insya Allah semua rekan sejawat juga yang melihat bisa termotivasi Pak.
Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan observasi dan sudah melaksanakan pasca observasi dan ada tanya jawab sedikit dengan Bapak. Terima kasih Pak ya atas wawancara kita hari ini Pak ya. Sudah diskusi hari ini, Bapak sudah menceritakan apa saja yang telah Bapak lakukan. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan dan apa yang Bapak ingin kembangkan lagi bisa terlaksana dan mudah-mudahan di Allah SWT bisa sudah dilaksanakan dengan baik. Saya kira demikian Pak Zainal atas waktunya hari ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini di SDN Sekolah Harapan bisa saling memotivasi, saling sama-sama bergerak dan menggerakkan saya. Terima kasih Pak waktunya.